Anak-anak, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai ke hukum Mendel 1, di mana terjadi proses segregasi, pemisahan gen-gen secara bebas. Nah, hukum Mendel 2 terjadi pada persilangan dihibrid. Kalau dua sifat beda, misalnya kita contohkan adalah kacang kapri. Kacang kapri ini yang berbiji bulat, begitu, dan berwarna kuning. Nah, berwarna kuning ini dua-duanya adalah yang dominan. Kita silangkan dengan yang berbiji kisut dan berwarna hijau. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau berwarna hijau, resesif mengikuti yang dominan. Kenapa yang dominan? Ini B besar, B besar. Itu dominan terhadap B kecil, B kecil. Artinya bulat dominan terhadap kisut. Dan kuning dominan terhadap hijau. Seperti itu. Apabila ini disilangkan, maka saat pembentukan gametnya, alel-alel yang berbeda akan bergabung secara bebas. Artinya apa? Area-area yang berbeda. Nah, ini ada B besar, B kecil. Kita lihat B besar dan B kecil, begitu. Lalu ada K besar dan K kecil. Bagi dua ini, ada K besar, ada K kecil. Ini ada B besar, ada K kecil. Kalau tadi di monohibrid, maka jumlah gametnya hanya ada dua, B besar atau B kecil, B kecil. Tapi kalau dua sifat beda, ini ada 4 huruf, dua sifat beda seperti ini. Maka gamet yang dibentuknya ada 2/2, karena sifat bedanya ada 2. Apa sifat bedanya yang ada 2? Tadi bulat dengan kisut adalah satu sifat beda. Lalu kuning dengan hijau. Berarti 2 sifat beda. Nah, 2 sifat beda akan membentuk gametnya ada 4. Apa saja gametnya yang 4 ini? Maka kita lihat. Gametnya yang 4 ini ada B besar, K besar. Lalu ada B besar, K kecil. Lalu ada B kecil, K besar, dan satu lagi B kecil, K kecil. Inilah yang disebut dengan independent of assortment atau hukum Mendel yang kedua, ya. Jadi gamet yang dibentuknya ada berapa kalau dua sifat beda? Ada 2/2, ada 4. Ada berapa kalau 3 sifat beda? Ada 2/3 atau ada 8, begitu, ya. Selanjutnya, kalau ini sudah didapat, maka seperti yang tadi, buat papan caturnya. Tapi ini lebih banyak lagi. Kenapa lebih banyak? Karena yang gamet yang dibentuknya ada 4, yaitu mulai di sini gamet jantan, gamet betina atau ovum dan spermanya ini B besar, K besar, terus B besar, K kecil, terus B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Begitupun yang ke bawahnya, ini ada 4. Nah, kalian bisa menulis, melanjutkan. Jadi, di sini ada 4 juga, samakan dengan yang tadi. Ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil, dan B kecil, K besar. Kalau di monohibrid, rasio fenotipnya tadi adalah 3:1, maka di sini rasio fenotipnya ada 4 macam. Ada bulat kuning itu 9, lalu ada bulat hijau itu adalah 3, lalu ada kisut kuning adalah 3, dan kisut hijau ada 1.
Jadi yang resesif ini tetap muncul, tapi hanya sedikit, hanya satu. Jadi di dua sifat beda, rasio fenotipnya adalah bulat kuning 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, dan kisut hijau 1. Ini adalah dasar dari hukum pewarisan sifat Mendel. Kalau kalian sudah paham bagaimana bagaimana pembentukan gametnya, maka akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan genetika. Coba sekarang saya perlihatkan lagi. Kalau ini ada individu yang memiliki rumusnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar, D kecil D kecil, dan E kecil E besar. Coba kalian perhatikan. Berapa ini sifat bedanya? A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar, D kecil D kecil, E besar E kecil. Nah, kalau dilihat ini sepertinya 5 huruf. Tapi kalian harus cerdas. Di mana cerdasnya? C besar ini menyatakan satu sifat beda ini. Jadi bukan sifat beda. Yang sifat beda adalah yang satu huruf besar, satu huruf kecil. Satu huruf besar, satu huruf kecil. Satu huruf besar, satu huruf kecil. Jadi kalau melihat seperti ini, maka ini adalah 3 sifat beda. Padahal hurufnya ada 5 pasang, tapi ini 3 sifat beda. Berapa gamet yang akan dibentuknya? Ada 2 pangkat 3. Ada 8. Bagaimana? Seperti tadi kalian mengikuti ini, ya. Kalian buat dulu A, B, C-nya dulu. Terus di A kita buat lagi A besar, B besar, B kecilnya kayak gitu. Sehingga jumlahnya akan ada 8. Mulai dari A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C kecil, A besar, B kecil, C besar, A besar, B kecil, C kecil, A kecil, B besar, C besar, A kecil, B besar, C kecil, A kecil, B kecil, C besar, A kecil, B kecil, C kecil. Jadi ada 8. Itu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Itu adalah hukum Mendel. Jadi kalau hukum Mendel akan muncul 9331. Sekarang kita beralih ke materi berikutnya. Ini ada yang disebut dengan PSHM. PSHM adalah penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, ada 2 penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama ada interaksi alera. Yang kedua ada yang disebut interaksi sebentar, kita lihat dulu. Ini ada interaksi genetik. Mari kita bahas satu demi satu. Ya. Interaksi alera yang pertama adalah yang dikenal dengan dominan tak sempurna. Bagaimana dominan tak sempurna? Ini yang berinteraksi adalah alel atau pasangan gennya. Ketika pasangan gennya yang berinteraksi, lihat oleh kalian, bunga tanamannya, tanaman bunga ini berwarna merah, disilangkan dengan yang bunga putih. Maka hasilnya adalah tanaman bunga merah muda. Kalian perhatikan, yang tanaman bunga merah muda ini, ya, perhatikan tidak sama dengan induknya, tidak sama dengan parentalnya. Parentalnya merah dan putih, tapi muncul merah muda. Nah, dengan demikian, ini menyatakan dominan tak sempurna itu adalah sebetulnya merahnya dominan, tetapi sama kuat dengan yang putih, sehingga memunculkan warna baru, yaitu merah muda. Nah, ini hasilnya. Jadi, bunga merah muda, kalau tadi bunga merah M besar, bunga putihnya M kecil, maka
ya. Hasilnya itu semuanya F1 itu keturunan pertama anak-anaknya semuanya berwarna merah muda. Nah, ketika F1 warnanya merah muda, maka disilamkan sesamanya untuk mengetahui apakah yang putih itu muncul atau tidak. Nah, untuk mencari F2, merah muda ini dengan yang merah muda disilamkan. Jadi, ovum merah muda dengan jantan atau sperma merah muda disilamkan. Ingat ya, dengan diagram papan catur tadi, M besar, M kecil. M besar, M kecil. Maka hasilnya di F2 ini muncul M besar, M besar. Itu merah. Muncul M kecil, M besar, M kecil. Muncul M besar, M kecilnya 2. Ini yang merah mudanya. Tapi lihat, putih ini tidak hilang. Tapi putih ini muncul di berikutnya. Sehingga rasio fenotipnya adalah 1/4 atau 25% M besar, M besar. Lalu 50% ini M besar, M kecil. Dan yang putihnya M kecil adalah 25% atau 1/4-nya. Jadi sebetulnya ketika bicara dominan dan resesif, yang resesif itu tidak hilang, tapi akan muncul di keturunan berikutnya. Ini yang disebut dengan dominan tidak sempurna. Sekarang masuk ke berikutnya. Interaksi alel yang kedua adalah kodominan. Bicara tentang kodominan, kalian lihat, sekarang saya munculkan, Ibu munculkan ayam. Ayam berbulu hitam. Dikawinkan dengan ayam berbulu putih. Karena hitamnya dominan, maka ditulisnya B besar, B besar. Atau black ini ya, singkatan dari itu. Yang putihnya B kecil, B kecil. Hasilnya tentunya B besar dengan B kecil 100%. Ini anaknya semuanya B besar, B kecil. Ternyata bukan ayam berbulu hitam, tapi ayam berbulu Andalusia. Bulu Andalusia itu bagaimana? Bulunya biru, tapi di beberapa tempat ya ada bercak-bercak putih dari kepala sampai ke ekornya. Nah, itu ayam berbulu Andalusia, hitam dan putih. Munculnya ini. Jadi bukan dominan, bukan resesif, tapi disebutnya kodominan. Akhirnya, yang kodominan ini kalian lihat ya, dikawinkan ayam yang sama-sama berbulu Andalusia. Jadi B besar, B kecil. B besar, B kecil. Hasilnya kalian lihat di dalam diagram papan catur ini ada B besar dengan B kecil. B besar dengan B kecil. Hasilnya ini tentunya B besar, B besar. Ini B besar, B kecil. Ini B besar, B kecil. Dan ini B kecil, B kecil. Ya, itu kalian isi di sini. Paham? Ya, ya sekian dulu. Nanti kita lanjutkan.